Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan ala atas segala limpahan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati Allah, kita dapat berjumpa kembali, melanjutkan apa yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu seputar keutamaan kalimat La ilaha illallah. Ya, kita tahu para jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah kalimat yang sangat utama dan sangat penting bagi kehidupan setiap muslim yang mengaku dirinya seorang muslim. Dia pasti akan mengagungkan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana sudah kita sampaikan bahwasanya keutamaan-keutamaan kalimat la ilaha illallah, ya, sampai-sampai dikatakan oleh Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah bahwasanya tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba dari hamba-hambanya nikmat lebih besar dari nikmat tahu kepada kalimat la ilaha illallah, faham kalimat la ilaha illallah. Ya, ini nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Ya, bayangkan jamaah jika kita bukan orang-orang yang Allah pilih untuk mengetahui kalimat la ilaha illallah. Bayangkan jika kita bukan orang-orang yang paham kalimat la ilaha illallah. Bayangkan jika kita bukan orang-orang yang sama Allah diberi hidayah dan taufik bisa menyebutkan dua kalimat tersebut. Bayangkan jadi apa kita? Seperti hewan para jamaah. Seperti orang-orang kafir di luar sana yang menghalalkan segala cara, yang menerobos semua batasan-batasan Allah, yang tidak mengerti jika ada masalah untuk kembali ke siapa, mau berdoa, mau menyembah siapa, mereka tidak tahu. Ya, Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita semua untuk mengetahui kalimat tersebut, maka agar kita menjaga baik-baik kalimat ini modal utama kita agar kita kelak bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah kita jelaskan juga di pertemuan yang lalu berapa poin tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifati, ya, di dalam Al-Qur'an bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah kalimat thayyibah, ya, kalimat yang baik. Begitu juga kalimat la ilaha illallah adalah qaulus tsabit, ucapan yang kokoh. Ya, barang siapa yang pegang kalimat ini baik-baik, maka Allah akan kokohkan dia di atas muka bumi ini. Ya, Allah akan mudahkan dia untuk bisa menjawab kelak soalnya para malaikat di alam kubur nanti. Allah akan kuatkan, Allah akan kokohkan mereka tangguh, kokoh, bisa jawab. Ya. Adapun orang-orang yang jauh dari la ilaha illallah, sulit bagi mereka untuk menjawab pertanyaan malaikat kelak di alam barzakh. Ya. Dan juga kalimat la ilaha illallah, sebagaimana kita sebutkan, itu adalah ikatan yang sangat kuat. Ya. Urwatul wuthqah, ya. Ikatan yang sangat kuat. Yang tidak ada yang lebih kuat lagi. La ilaha illallah. Ya. Dan selanjutnya la ilaha illallah adalah kalimat, ya, at-taqwa. Kalimat yang melambangkan ketakwaan. Ketakwaan itu ya la ilaha illallah itu tadi, yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada mereka, ya, dikokohkan para sahabat di atas kalimat la ilaha illallah. Dan juga kalimat la ilaha illallah adalah akhir dari seluruh kebenaran. Ya, tidak ada kebenaran selain la ilaha illallah, sehebat la ilaha illallah. Ya. Dan juga la ilaha illallah adalah dakwah al-haq dalam ayat surat Ar-Ra'd ayat 14, ya. Lahu da'watul haq. Ya, maksudnya la ilaha illallah itu adalah, ya, doa yang benar atau seruan yang sangat benar. Yang nomor satu adalah menyeru kepada la ilaha illallah. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain yang kita sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Salah satunya juga keutamaan la ilaha illallah adalah afdalul hasanat. Sebaik-baiknya kebaikan adalah kalimat la ilaha illallah. Lalu, pada jemaah yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan membahas masih dalam seputar keutamaan kalimat la ilaha illallah, namun yang dijelaskan dari sunnah-sunnah Nabi. Di pertemuan yang lalu,
Kalimat la ilaha illallah, keutamaan-keutamaannya kita bahas ya dari ayat-ayat Al-Quran. Pada hari ini insya Allah yang akan kita bahas adalah kalimat la ilaha illallah atau keutamaan la ilaha illallah dari sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Syekh Abdul Razak menyebutkan tahaddatsna fi ma sabaq an fadail kalimat tauhid. Ya, di tulisan yang lalu atau di bab yang lalu, di poin yang lalu kita membahas tentang keutamaan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah min khilali ma warada min dzalika fil Qur'anil Karim. Dari ayat-ayat Al-Qur'an yang tercantum dalam Al-Qur'an Al-Karim. Tilkal kalimah al-azimah, kalimat yang sangat agung ini ya, allati li ajliha qamatil ardu was samawat ya, yang karena kalimat ini Allah Subhanahu wa taala mendirikan langit dan bumi. Wa khuliqat jami'ul makhluqat, dan diciptakan seluruh makhluk-makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kalimat la ilallah ursilar rusul, diutusnya rasul-rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semua langit, bumi, ya, makhluk-makhluk yang sangat banyak yang lain, rasul-rasul, ya, itu semua karena la ilaha illallah. Ujung-ujungnya kembali kenapa? Karena demi menegakkan la ilaha illallah. Wa unzilatil kutub, diturunkan kitab-kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? La ilaha illallah. Wa syuriatis syara'i, dan disyariatkan syariat-syariat oleh Allah untuk apa? La ilaha illallah. Wa li ajliha nusibatil mawazin, karena la ilaha illallah kelak ada perimbangan amalan di akhirat. Ada mizan di akhirat nanti. Wa wudi'atid dawawin, ada catatan-catatan amalan, buku-buku catatan amal. Wa qama suqul jannati wan nar, ada juga nanti orang digiring ke surga dan neraka. Wangqasamatil khaliqatu ilal mu'minina wal kuffar, dan para makhluk terbagi ya, para hamba-hamba Allah terbagi menjadi orang-orang mukmin dan orang kafir. Wa abraran wa fujjar, dan ada yang baik dan ada yang fajir, yang buruk. Fahiya mansya'ul khalqi wal amr, dan ini adalah ya awal mula tangga bijakan dari seluruh ya penciptaan Allah Subhanahu wa taala dan perkara-perkara Allah. Itu dimulai dari la ilaha illallah. Wassawabi wal iqab, dan gara-gara ini ada yang diganjar dengan kebaikan dan ada yang dihukum gara-gara apa? La ilaha illallah. Wahiyal haq alladhi ustisat alaihi al-millah wa nusibatil qiblah. Dan ini adalah kebenaran yang karena ini ditegakkan oleh Allah agama ini dan diperintahkan kita untuk menghadap ke kiblat. Dan semua Allah dijadikan tempat untuk menjadi kiblat. Ya, gara-gara la ilaha illallah. Wa anha yus'alul awwalin wal akhirin, atau yus'alul awwalun wal akhirun, atau wal akhirun. Gara-gara kalimat la ilaha illallah ditanya, orang akan ditanya sama Allah kelak di hari kiamat, dari orang yang pertama sampai yang terakhir kelak di hari kiamat. Fala tazulu qadama 'abdin baina yadayillah, dan ingat tidak akan beranjak kaki seorang hamba kelak di hari kiamat hatta yus'alu an mas'alatain, sampai ditanya tentang dua perkara. Yang pertama adalah madza kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah? Wa madza ajabtumul mursalin, dan apa yang kalian jawab dari dakwahnya para nabi dan rasul. Maka jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, dan juga apa? Muhammadan Rasulullah, ilman wa ikraran wa amalan, ilmu dan mengikrarkan dan mengamalkan. Ya. Maka para jamaah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah la yumkinu li makhlukin adduha, sebagai makhluk kita tidak mungkin bisa untuk menyebutkannya satu persatu tentang keutamaan kalimat ini, ya, idh yatarattabu 'alaiha minal ajri was thawab, ya, apalagi kita tahu di dalamnya banyak sekali ganjaran-ganjaran, kebaikan-kebaikan, wal fawaidil jammah, dan keutamaan atau faedah-faedah yang sangat banyak bagi yang mengatakannya di dunia dan di akhirat. Malah yakhturu bibal, yang tidak bisa terbesit di kepala banyak orang. Ya, kita berpikir bahwasanya kalimat la ilaha illallah, oh begini dan begini manfaatnya sebagaimana yang kita sebutkan ya. Padahal mungkin masih banyak lagi, namun tidak bisa kami sebutkan itu semua. Ya, yang dapat mendatangkan maslahat-maslahat dan keutamaan-keutamaan, faedah-faedah, keuntungan-keuntungan, kenikmatan-kenikmatan yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Ya. Wala yaduru fi khayal, bahkan tidak pernah bisa dihayali. Ya. Wala'alli asta'ridu jumlatan min fadaili hadhihi al-kalimah min khilali ma warada min dzalika fi hadits Rasulullah SAW. Dan sekarang ya,
Mungkin ada sebagian aku akan sebutkan kata Syekh di sini dari hal-hal yang menjadi tanda akan keutamaan kalimat tauhid yang datang dari hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemarin dari Al-Quran, sekarang kata Syekh dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, annaha afdalul a'mal wa aktsaruha tadhifah. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah amalan yang paling afdal. Ya. Wa aktsaruha tadhifah, dan paling banyaknya amalan yang oleh Allah akan dilipat gandakan. Wa ta'dilu idqar riqab, dan sejajar dengan membebaskan budak. Wa takunu liqa'iliha hirzan minasyaiton, dan yang mengatakannya akan dibentengi oleh Allah dari godaan setan. Bayangkan, ya, dilipat gandakan. La ilaha illallah, ya, disamakan dengan melepas budak, membebaskan budak-budak. Wa takunu liqa'iliha hirzan minasyaiton, dan yang mengucapkannya akan dibentengi oleh Allah dari setan. La ilaha illallah. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man qala, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin mi'ata marrah. Dalam satu hari dia ngomong seperti itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Dalam satu hari itu, kanat lahu adla asyri riqab. Dia sama dengan telah membebaskan 10 budak. Bayangkan jemaah. Satu budak itu harganya mahal sekali. Ya, kalau mau bebaskan budak itu sangat sulit. Ya, karena orang mau beli budak itu mahal. Tak semua orang punya budak. Kalau ngomong la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam satu hari, 100 kali sama seperti telah membebaskan 10 budak. Tidak cukup sampai di situ. Wa kutibat lahu mi'at hasanah, dan dituliskan bagi dia 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Tidak cukup itu, dan akan dihapus dari dia 100 keburukan. 100 dosanya telah akan dihapus oleh Allah. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsi. Dan dia akan dibentengi dari godaan setan di hari itu sampai sore hari. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi. Dan tidak ada orang yang datang, orang lain yang mendatangkan kebaikan lebih dari apa yang telah dia datangkan. Jadi tidak ada yang menang sama orang yang bilang la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, tidak ada yang menang sama dia. Illa ahadun amil aktsar min dzalik, kecuali orang yang mengamalkan ini lebih banyak dari dia. Allahu akbar. Wallahi gratis, jamaah, tidak bayar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa keutamaannya tadi? Yang pertama, coba tulis di kolom chat. Silahkan. Anda tunggu. Apa keutamaannya? Ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat. Ayo, siapa yang mau menulis? Yang pertama, keutamaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menghapus keburukan-keburukannya. 100 keburukan dihapus, ya. Yang kedua, seperti membebaskan seorang budak. Salah, 10 budak, bukan seorang budak. Ya, betul, 10 budak. Terus apa lagi? Lanjut. Penyebab masuk surga, bukan yang dalam hadis ini maksudnya. Yang barusan kita baca, ada 4. Catat 100 kebaikan. Nah, baru 2 nih. Seperti membebaskan 10 budak yang benar, lalu dicatatkan 100 kebaikan. Betul. Dan dihapus 100 keburukan. Ya, 100 dosa. Betul. 100 keburukan. Lalu apa lagi? 3. Satu lagi. Dijaga dari apa? Dijaga dari siapa?
dibentengi dari setan. Jazakumullah khair. Kita lanjut sekarang. Jadi itu para ikhwan semua rahmati Allah. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali, maka bagi dia 100 kebaikan, dihapus darinya 10 keburukan, atau 10 dosa yang dia buat, atau keburukan-keburukan yang dia buat, dan di hari itu dia akan dibentengi oleh Allah dari godaan setan, dan tidak ada yang, atau yang selanjutnya sama seperti membebaskan 10 budak. Lalu apa? Di hari itu tidak ada yang menang sama dia, ya, mendapatkan kebaikan, melainkan orang yang mendatangkan lebih banyak dari itu. Lalu, hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda dari satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qalaha asyra marratin, barang siapa yang mengatakannya 10 kali, mengatakan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Asyra marrat, 10 kali. Kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail. Maka yang baca itu 10 kali, dia seperti membebaskan 4 jiwa, 4 budak dari keturunannya Nabi Ismail alaihi salam. Dahsyat. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Tapi betapa banyak orang-orang yang diharamkan oleh Allah dari mengucapkan la ilaha illallah. Ya, diharamkan dari banyak pahala seperti ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala diberi taufik untuk bisa mengamalkan hal-hal seperti ini. Yang kedua dari keutamaannya adalah annaha afdalu ma qalahu nabiyun, bahwasanya la ilaha illallah itu adalah sesuatu yang terbaik yang telah diucapkan oleh para nabi-nabi. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, afdalu ma kultu ana wan nabiyuna asyiyata arafah, sebaik-baik yang aku ucapkan dan nabi-nabi yang lain di siang hari Arafah, ya, di hari Arafah, ya, adalah apa? Atau di, ya, di sore hari, di hari Arafah, sudah saat menghabis hari Arafah, itu adalah la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sebaik-baiknya ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah dan para nabi-nabi yang lain, terutama di hari Arafah, ya, la ilaha illallah, ada kalimat tauhidnya di sana. Dan di lafaz yang lain, ya, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah, sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma kultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik yang diucapkan olehku dan nabi-nabi sebelumku adalah apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi keutamaan la ilaha illallah, annaha tarjuh bi sahaifid dzunubi yaumil qiyamah atau yaumil qiyamah, bahwasanya la ilaha illallah dapat memberatkan timbangan amalan seseorang kelak di hari kiamat, sebagaimana dari sahabat yang mulia Amr bin As radhiyallahu anhu, atau Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, al-mukharraj fil musnad, yang disebutkan dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah, wa jami' at-Tirmidzi, dan disebutkan juga oleh Imam at-Tirmidzi dalam jami'nya, wa ghairihima bi isnadin jayyid, dan yang lain-lain selain keduanya dengan isnad yang bagus, isnad yang baik, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yusahu birajulin min ummat. Ini hadisnya agak panjang. Kita perhatikan baik-baik para jemaah. Ini sesuatu yang mengerikan. Dan ini akan dialami oleh semua orang yang pernah hidup di atas muka bumi. Yusahu birajulin, dipanggil, ya, seseorang kelak dari umatku, kata Rasulullah SAW, ala ru'usil khalaik, di hadapan banyak seluruh, ya, di hadapan banyak hamba-hamba Allah yang lain, para makhluk-makhluk yang lain, kelak di hari kiamat, yaumul qiyamah atau yaumul qiyamah. Fayun syarulahu tis'atun wa tis'una sijillan, maka orang tersebut, ya, dipaparkan di hadapannya 99 gulungan kertas. Ya. Kullu sijillin minha madda basar. Gulungan kertas itu setiap satunya sejauh mata pandang panjangnya. Panjangnya gulungan itu kalau dibuka catatan amalnya itu sejauh mata memandang. Ya, ada 99. Ini satunya kalau dibuka adalah apa? Catatan amal dia, kertasnya. Kalau dibuka panjangnya sejauh mata memandang. Dan ini ada 99. Thumma
Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ini, kepada orang yang dipanggil. Atunkiru min hadza syai'an, wahai hambaku, apakah engkau mengingkari satu dari catatan-catatan amal ini? Maksudnya apa? Apakah ada yang kau tidak amalkan dari keburukan lalu dicatat di sini? Ya, apa ada yang mau kamu ingkari? Oh ini salah ya Allah, ini tidak benar, saya tidak pernah begini, saya tidak pernah begitu. Apakah ada? Fayaqulu ya, enggak, ya Allah, enggak ada. Ya. Fayaqulu azza wa jalla, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang ini, alaka udrun au hasanah? Apakah kamu punya uzur? Ya, ini dosanya banyak sekali. Apakah ada uzur atau ada kebaikan yang kamu buat? Fayahabur rajul fayaqul la ya Rabb. Lalu orang ini ya takut ya. Orang ini bilang lagi apa? Tidak ya Allah, tidak ada, tidak punya uzur. Diakui dosanya dan tidak bisa mengelak semuanya. Ya. Fayaqul azza wa jalla, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang ini, bala inna laka indana hasanah. Lihat, orang ini lupa punya satu kebaikan. Tapi Allah tidak lupa. Allah tidak akan zalim sama hambanya, para jamaah. Hati-hati. Ya. Kita mungkin berbuat banyak dosa, kita lupa sama dosa kita, tapi dicatat semua. Ya. Orang ini tanya, apakah engkau punya uzur, punya kebaikan? Orang ini bilang, tidak punya ya Allah. Takut sama Allah. Ya dia tidak berani bilang, oh ya saya punya kebaikan. Tidak berani orang ini bilang. Orang ini bilang, tidak lah ya Rabb, tidak punya saya. Kata Allah, bala, tentu kamu punya. Kata Allah SWT. Kamu punya satu kebaikan. Hasanah, satu kebaikan. Wa innahu la dzulma alaik. Dan hari ini engkau tidak akan dizalimi. Tidak ada kezaliman di hari ini. Akan diurus secara adil semua. Fatukhraju lahu bitaqatun. Dan dikeluarkan satu kartu. Ini dikenal dengan hadisul bitaqah namanya. Hadis apa? Hadis bitokoh. Kartu artinya bitokoh itu. Dikeluarinlah satu kartu. Fiha. Di dalamnya terdapat apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, kebaikan itu adalah apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqulu ya Rabb. Ma hadhil bitaqatu ma hadhil sijillat. Ya Allah. Apa artinya ya Allah? Kartu kecil satu ini dengan 99 catatan yang sejauh mata memandang ini. Kata Allah apa? Innaka la tuzlam. Ingat, engkau tidak akan didolimi. Fatudau sijillatu fi kiffatin. Akhirnya, catatan amalan itu semua dikumpulkan dan diletakkan di satu belah timbangan yang Allah siapkan. Di mizan. Jatuh timbangannya jemaah. Keberatan. Subhanallah. Saking banyaknya dosa yang dibuat. Ya, diletakkan di satu timbangan, runtuh itu. Berat amalannya. Berat apa dosa-dosanya. Fatudau sijillatin fi kiffah wal bitaqatu fi kiffah, lalu diletakkan satu tadi yang berisi la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh, diletakkan di satu timbangan yang sebelahnya, karena timbangan ada dua belah, ada dua daun timbangan, ya. Fatashatis sijillatu wa thaqulatil bitaqah. Yang tadi 99 itu langsung ringan dan kartu ini yang lebih berat. Ya, subhanallah. Inilah kalimat yang mungkin dianggap remeh oleh banyak orang. Yang mungkin dibuat main-main sama orang. Diucapkan dengan main-main. Diucapkan tidak serius. Diucapkan dengan sambil ketawa-ketawa. Sambil mikir yang lain-lain. Ya, sulit bagi kita untuk khusyuk. Ternyata kalimat ini dapat menolong kita kelak, ya, di hari kiamat. Jika memang kita mengatakannya ikhlas dari dalam hati kita dan kita pegang baik-baik, kita agungkan kalimat ini. Walau raibah, dan sudah barang pasti tidak diragukan lagi. Anna hadza qad qama bi qalbihi min al-imani ma ja'ala bitaqatahu allati fiha la ilaha illallah tatishu bitilka sijillat. Dan sudah pasti orang ini mengucapkan dua kalimat tersebut penuh dengan yakin dan keimanan dalam hatinya yang menjadikan satu kartu tadi menang melawan 99 catatan amal yang sejauh mata memandang tadi. Idzin nasu mutafadiluna fil a'mal bihasabi ma yakumu biqulubihim minal iman. Dan kita tahu bahwasanya amalan-amalan manusia itu ya tidak sama antara satu dengan yang lain. Ada yang amalannya banyak, ada yang amalannya sedikit. Tapi yang sedikit mungkin amalan-amalannya ikhlas, tapi yang banyak sekali amalannya tidak ikhlas.
Tergantung kepada iman masing-masing orang. Dan kita tahu kata Syekh di sini berapa banyak orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah. La yahsulu lahu mithlu hadhihi li dha'fi imanihi. Mengatakan la ilaha illallah tapi dia tidak bisa mendapatkan keutamaan ini. Kenapa? Karena terlalu lemah imannya. Keimanan dalam hatinya terlalu lemah. Sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair." Akan keluar dari neraka siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan di hatinya terdapat satu tidak terdapat di dalam hatinya terdapat satu helai seperti rambut ya dari kebaikan. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah fi qalbihi waznu burratin min khair. Akan keluar dari neraka siapa-siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas di dalam hatinya walaupun ya dia punya kebaikan burratun min khair ya seperti satu gandum ya satu biji gandum di hatinya. Wa yakhruju minan nar dan akan keluar dari neraka siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan dalam hatinya ada sebiji sawi ya dari kebaikan ditolong sama la ilaha illallah. Fadalla dzalika ala anna ahla la ilaha illallah bos. Dan ini semua mengajarkan kita bahwasanya kalimat la ilaha illallah ya itu orang yang mengatakannya ya dari hadis ini kita bisa pelajari bahwasanya orang yang mengatakannya itu beda-beda kedudukannya, tidak sama semua. Tidak serta-merta dia bilang la ilaha illallah, fulan bilang la ilaha illallah, ana bilang la ilaha illallah, antum la ilaha illallah terus sama semua, tidak. Semua memiliki apa? Keimanan-keimanan masing-masing dan kekuatan imannya pun berbeda-beda. Lalu kota mana yang selanjutnya para jamaah sekalian? Bahwasanya kalimat la ilaha illallah dari saking dahsyatnya kalimat ini, jika ditimbang ya, as-samawat, langit yang 7 lapis, dan 7 juga bumi, ya, 7 lapis bumi ini, ya, rajahat bihinna, maka yang akan lebih berat adalah kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana dalam satu hadis bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam mengatakan kepada anak-anaknya, ya, mengingatkan anak-anaknya. Kata Nabi Nuh alaihi salam, ini sebelum meninggal dunia, Nabi Nuh alaihi salam itu mengumpulkan anak-anaknya dan memberi wejangan kepada anak-anaknya, memberi wasiat. Apa wasiatnya? Kata Nabi Nuh alaihi salam, "Amuruka bila ilaha illallah." Aku perintahkan kepada kalian agar senantiasa menjaga kalimat la ilaha illallah. Kenapa demikian? Kata Nabi Nuh, "Fa inna samawati sab'a." Karena sungguh langit yang 7 lapis, wala aradhina sab'a dan bumi yang 7 lapis, la wudi'at fi kiffah jika diletakkan di satu timbangan, wa wudi'at dan diletakkan la ilaha illallah di daun timbangan yang sebelahnya, rajahat bihinna la ilaha illallah. Yang akan lebih berat adalah la ilaha illallah. Walau anna samawati sab'a kunna khalaqatan. Ya, meskipun ya kita tahu langit seperti apa dahsyatnya para jamaah sekalian. La ilaha illallah itu akan lebih berat. Ya sudah, kalau sudah bilang langit lebih berat para jamaah, itu selalu ya apa alasan kita untuk tidak memperdalam, mentadabburi dua kalimat ini. La ilaha illallah. Ya, terus kalimat yang sangat dahsyat ini. Ya, keutamaannya adalah apa kata Nabi Nuh, bahwasanya kalau ditimbang langit yang 7 lapis dan bumi 7 lapis, maka apa? Akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Keutamaan yang selanjutnya, annaha laisa laha dunallahi hijab. Barang siapa yang berdoa kepada Allah menyebutkan la ilaha illallah ya dalam doanya, maka tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bal takhrikul hujub. Dia akan menembus semua hijab-hijab yang ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta tasila ilallah sampai ia doanya itu langsung ya sampai kepada sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan isnad yang hasan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qala 'abdun la ilaha illallah qattun mukhlishan
tidaklah seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas murni keikhlasannya dalam hatinya. Illa futihat lahu abwabus sama, kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hatta tufdi ilal arsh, sampai doanya itu sampai di dalam arsh atau ke arsh. Ya, orang doa la ilaha illallah, dia sebutkan doanya dan dilantunkan sama dia doa itu dan sama dia disisipi la ilaha illallah, muji Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Doanya akan menembus ya pintu langit ya yang menghalangi dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan segera sampai kepada arsy dengan satu syarat. Siapa yang tahu syaratnya? Tulis di kolom komentar. Anda tunggu. Hmm. Apa kira-kira? Nah, syaratnya. Orang mengucapkan la ilaha illallah, yang akan terbuka baginya pintu-pintu langit sampai doa-doanya langsung sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Ada syaratnya tapi. Satu syaratnya. Jika mau doanya langsung tembus. Ya. Wah, tidak melakukan syirik besar. Hampir benar tuh. Hampir benar. Iya, Nabil Abdurrahman. Jazakumullah khairan. Abu Abdurrahman. Nabil Abu Abdurrahman. Betul. Tidak melakukan dosa-dosa besar. Kata Rasulullah, majtanabal kabair. Selama orang ini menjauhi dosa-dosa besar. Ya, subhanallah. Betapa baik Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai orang yang menyebutkan la ilaha illallah dan dia menjauhi dosa-dosa besar akan terbuka pintu langit. Ya, silahkan minta hajatmu, silahkan minta kepada Allah apa yang kau butuhkan. Allah Maha Tahu, Allah Maha Mendengar. Doanya akan langsung sampai ya, kepada ars selama orang ini menjauhkan dosa-dosa besar atau menjauhi dosa-dosa besar. Lalu keutamaan yang selanjutnya, bahwasanya la ilaha illallah ya annaha najatun liqailiha minan nar. Bahwasanya orang yang mengatakannya akan selamat dari api neraka. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sami'a muadzinan yakul. Rasulullah mendengar muadzin mengatakan, Ashhadu an la ilaha illallah. Faqala kharaja minan nar. Subhanallah. Di Sahihain. Ya. Allah Rasulullah SAW mengatakan saat mendengar seorang muadzin yang lagi adzan, lalu sampai kepada kata Ashhadu an la ilaha illallah. Rasulullah bilang, kharaja minan nar. Orang ini dikeluarkan dari neraka. Subhanallah. Allahu Akbar. Itu juga dari sahabat yang mulia Utsman radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Allah haramkan bagi neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang mengucapkannya karena Allah, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa min fadaili hadhihi al-kalimah, dan dari keutamaan kalimat ini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'alaha afdhala syu'abil iman. Rasulullah SAW menjadikan dia sebagai cabang keimanan yang paling besar, yang paling utama. Sebagaimana dalam Sahihain dari hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Nabi SAW qala in al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Bahwasanya keimanan itu memiliki 73 cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha atau imatatul adha anit tariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalannya orang-orang. Dilihat ada paku di jalan, disingkirkan sama dia. Itu keimanan yang paling rendah. Yang paling tinggi apa? Kalimat la ilaha illallah. Lalu keutamaan yang selanjutnya para jamaah sekalian, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberi kabar bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah sebaik-baik dan paling afdolnya zikir. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya ia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda,
afdhalul dzikri, sebaik-baik zikir, paling afdalnya zikir adalah apa? La ilaha illallah. Wa afdhalud doa, dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Subhanallah. Sebaik-baik zikir, ya, semudah-mudahnya dan sebaik-baiknya. Ya, apa ada yang lebih mudah dari la ilaha illallah? Ana rasa tidak ada ya. Dan ternyata itu adalah sebaik-baik apa? Zikir. Wa min fadhailiha, dan dari keutamaannya, anna man qalaha khalisan min qalbihi yakunu as'adan nasi bi syafa'atir Rasul al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, ini termasuk keutamaannya. Bagi barang siapa yang mengucapkannya ikhlas dari dalam hatinya, yakunu as'adan nasi bi syafa'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menjadi orang yang paling berbahagia karena dia akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Sebagaimana dalam sahih, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata, "Kila ya Rasulullah," dikatakan kepada Rasulullah SAW, ada yang ngomong ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Siapa orang yang akan berbahagia, yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaatmu kelak di hari kiamat? Qala Rasulullah SAW bersabda, "Laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwala minka." Aku telah mengira, wahai Abu Hurairah, bahwasanya tidak akan ada yang tanya perkara ini seseorang pun, ya, yang lebih dulu dari kamu. Maksudnya, aku sudah tahu kamu pasti orang yang lebih dulu akan bertanya masalah ini. Ya, Abu Hurairah haus akan ilmu. Masya Allah. Lima ra'aita min hirsika 'alal hadis, karena sungguh aku melihat kamu sangat semangat sekali untuk, ya, menghafal dan tanya-tanya hadis kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah menjawab pertanyaannya tadi. As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah. Orang yang paling berbahagia yang mendapat syafaatku kelak di hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsih. Orang yang paling bahagia adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang berbahagia, yang paling bahagia mendapat syafaatnya Rasulullah adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, ikhlas dari hatinya, dengan penuh keikhlasan, murni dari dalam diri dia sendiri. Wa fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis, dan kita lihat dalam ucapan Rasulullah dalam hadis ini, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Di sini ada isyarat, ya, petunjuk bahwasanya kalimat la ilaha illallah la tuqbalu min qailiha bi mujarradi qawlihi laha bi lisanihi faqat. Tidak ada gunanya ngomong la ilaha illallah kalau cuma dengan lisan saja, hatinya tidak ikut meresapi dan meyakini ini semua. Mengimani, meyakini, taat, patuh, cinta, ya, dan syarat-syarat keimanan yang lain. Bal la budda min istifa'i syurutiha wal idyani bi quyudiha al-waridati fil kitab was sunnah. Ya, jadi yang mengucapkannya, dia juga perlu untuk mendatangkan syarat-syaratnya, mendatangkan juga apa, ya, apa-apa yang terkandung di dalamnya. Apa-apa juga dia harus tahu yang membatalkannya, yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Idh hiya la tuqbalu min qailiha illa bidzalik. Karena tidak bisa diterima kecuali dia mendatangkan itu semua. Ya. Jadi jangan sembarangan kita main-main sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi apa? Dia tidak ikhlas. Ya, dia main-main mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai teriak-teriak la ilaha illallah, tapi dia tidak tahu maknanya. Habis la ilaha illallah, pergi ke dukun. La ilaha illallah, menerobos perintah-perintah Allah sama dia dilanggar, larangan-larangan Allah sama dia diterobos, apalagi, ya, amalan yang aneh-aneh dia kerjakan semua, yang merusak kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan sendiri. Jadi para jamaah, itu adalah dua keutamaan atau keutamaan-keutamaan la ilaha illallah yang bisa didatangkan dari uh, Al-Quran, ayat Al-Quran, dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena rasa cukup karena sebentar lagi atau di pengajian yang akan datang kita akan membahas
masalah syarat dari kalimat la ilaha illallah yang cukup panjang ya, dan juga inti kalimat atau makna dari kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Nah, jadi anak cukupkan dan anak kembalikan ke moderator Abu Abdurrahman, tafadhol.